Selamat datang di dunia troll, tempat di mana manusia yang hobinya ngerusak alam kena karmanya karena telah ngeledakin sebuah gunung yang ada penunggunya yang akan membahayakan negara mereka. Apakah mereka bisa menghentikan si penunggu gunung? Entahlah, cuma Teh Yuli yang tahu. Ceritanya dimulai dengan memperlihatkan gadis muda bernama Nora dan ayahnya yang sedang naik-naik ke puncak gunung. Sesampainya di sana, sang ayah menceritakan dongeng tentang troll yang dianggapnya nyata. Beberapa tahun pun berlalu, Nora sekarang sudah dewasa dan menjadi arkeolog yang sedang mencari fosil. Sementara teman-temannya sudah menyerah, sedangkan ia karena ada tunggakan Bang Emok yang harus dibayar menjadikannya pantang menyerah. Dengan usahanya, ia pun berhasil menemukan tulang T-Rex. Beralih ke suatu pegunungan yang sedang dibangun jalan kereta api, para pekerja hendak menandakan gunung tersebut. Mereka pun masuk dan mengeceknya, namun tiba-tiba ya, ada sesuatu yang membuat gempa yang membuat gunung itu rubuh. Hal itu diketahui oleh badan pemerintah yang langsung mengeceknya dan menemukan sebuah jejak kaki badak. Mereka pun mengumpulkan para ahli, salah satunya adalah Nora yang dijemput oleh Andreas. Mereka pun berpendapat bahwa itu adalah tanah ngerembes, tapi Nora dengan tegas mengatakan bahwa orang buta pun tahu kalau itu jejak kaki manusia, namun segede gaban. Bahkan si Andreas menyebutkan mungkin si Eren lagi berubah jadi Titan. Namun ada mbak-mbak bernama Sigrid yang menunjukkan rekaman video yang menampilkan ada sesosok raksasa yang keluar dari gunung. Scene beralih ke abah-abah yang sedang ngeteh bersama pemajikannya, namun tiba-tiba si anjing menggonggong tidak puguh-puguh sambil disusul gempa yang membuat rumah mereka rubuh. Hal itu diketahui oleh mereka yang mengecek ke lokasi si abah dengan si Nora yang dijadiin penasehat ilmiah. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang komando bernama Chris. Si Nora pun menemukan jejak kaki yang mengarah ke selatan dan mereka pun OTW memeriksanya, yang ternyata jejak kaki itu ngilang di sebuah perbukitan. Merasa teka-otakan, si Nora menyuruh mereka mendarat di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah ayahnya. Sang ayah menyambut mereka dengan todongan senjata yang bisa ditenangkan oleh si Nora dan menyuruhnya pakai celana. Si Nora memperlihatkan video yang menunjukkan raksasa itu, berharap si ayah mempunyai jawaban. Tetapi si ayah langsung menjawab itu troll, yang langsung dibantah si Nora. Troll itu dongeng anak TK ayah, kalaupun memang ada mana buktinya. Terus ngapain sutradara memberi judul film ini troll? Si ayah pun mengajak mereka pergi untuk membuktikan ucapannya. Setelah sampai di tempat jejak kaki tadi, si ayah minta turun dan langsung memeriksa area sekitar. Merasa ini buang-buang waktu, si Nora menyuruh ayahnya berhenti, namun ya, ternyata si raksasa selama ini cosplay jadi batu. Mereka pun berlari ke helikopter, beruntung mereka masih selamat. Hal ini diketahui oleh badan pemerintah yang membuat adu pendapat dengan si Nora yang ingin meneliti si troll dan pemerintah yang ingin menghabisinya. Yang alhasil si Nora disuruh berhenti dan biarkan angkatan militer yang mengurusnya. Si Nora pun mau menyerah, tetapi si ayah menyemangati si Nora yang alhasil si Nora memaksa si Chris untuk ikut bersamanya untuk menghadang si troll. Vi er live fra Heidal. Vi er i posisjon over 3 Setelah beres persiapan untuk menghadang si troll, tiba-tiba si troll datang yang langsung ditembaki mereka. Yang ternyata si troll mempunyai cheat. R1, R2, L1, X kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas. Yang membuat si troll bisa pulih seketika. Melihat itu, si Chris memerintahkan pasukannya mundur. Tetapi tetap saja mereka jadi parmingan si troll.
Hingga si ayah memberanikan dirinya untuk mendekati si troll dan bisa menenangkannya. Akan tetapi ada pasukan yang masih hidup yang menembak si troll, yang lantas si ayah tidak sengaja tersenggol sampai mental, yang membuat si ayah sekarat. Di detik-detik terakhirnya, lebih tepatnya 50 menit 37 detik, si ayah mengucapkan sesuatu ke si Nora, yaitu istana, raja, rumah. Lalu dia pun jalan-jalan ke rumah Tuhan. Keesokan paginya mereka berdiskusi kembali tentang cara untuk menghentikan si troll. Si Nora menyarankan untuk mencoba cara yang ada di dalam dongeng. Ada yang menggunakan cahaya matahari, tapi itu hoax. Si troll masih bisa jalan-jalan di pagi hari. Dan ada cara yang pakai lonceng, yang lantas ditolak oleh badan pemerintah. Namun si Chris mengatakan semua senjata kita juga tak berguna untuk menghadapi si troll. Mendengar hal itu, mereka menyetujui saran si Nora. Namun tiba-tiba ada peringatan. Si troll sedang menuju taman bermain. Shin beralih memperlihatkan seorang anak yang sedang melihat patung troll. Ada troll asli di belakangnya. Pasukan pemerintahan pun langsung diterjunkan dengan membawa lonceng menggunakan helikopter. Ini tolongin dulu anaknya. Sekilas cara ini berhasil membuat si troll kebisingan. Namun si troll bisa melawan dengan menjatuhkan beberapa helikopter. Yang dimana bagian helikopter tersebut hampir menimpa si anak. Namun beruntung si troll bisa menyelamatkannya, yang ternyata si troll lebih manusia daripada manusia. Alhasil dengan kejadian ini si troll jadi bahan rumpi beberapa media, diantaranya Jepang. Ternyata ramalan Hajime Sensei benar tentang bangsa Eldia yang menjadi Attack on Titan. Apakah ini awal dari Rumbling? Dengan kegagalan ini si Nora dipecat dan si Andreas pun memilih mengundurkan diri dan menemani si Nora pulang. Akhirnya pemerintah mengumumkan lockdown karena si troll sedang menuju pusat kota. Norge har vært rustet til å håndtere store kriser. Har reist seg fra dyp. Jeg nå må meddele at våre tiltak til nå tapt. Vi har stått sammen. Vi har vært medmennesker. Di perjalanan pulang, si Nora masih mengecek buku sepeninggalan ayahnya yang ada tulisan Sinding. Mendengar kata itu, si Andreas mengetahui ada pengawal istana yang bernama Sinding. Si Nora pun time travel mengingat perkataan ayahnya yang juga menyebutkan istana dan raja. Oleh karena itu, si Nora menyuruh si Andreas untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, mereka ditodong penjaga. Namun, ada seorang kakek yang mengenal si Nora dan menyuruh mereka masuk. Sambil si kakek menceritakan bahwa istana ini dibangun di atas istana orang lain yang ternyata adalah istana troll. Karena ada banyak sekali tulang belulang troll yang dibantai oleh para manusia. Emang pada dasarnya arkeolog kalau nemu tulang pasti disorot lampu HIP non UV yang membuat tulang tersebut berubah jadi emot batu. Hingga si Nora mengetahui alasan mengapa troll bisa bertahan di siang hari. Ya, karena si troll memakai sunscreen. Si Nora pun punya ide, yaitu untuk pakai lampu yang ada ekstra UV. Siapa tahu sunscreen yang dipakai si troll gak ada UVB+++. Si Nora pun menelepon si Chris dan menjelaskan rencananya. Tetapi si Chris memperingati si Nora, waktunya punya sedikit karena pemerintah akan meluncurkan bom nuklir. Mendengar hal itu, si Andreas menelepon si Sigrid dan menyuruhnya menghack sistem pemerintah. Sementara itu, si troll sudah masuk ke kota dan pemerintah pun menyalakan sirene bahaya dan memulai hitungan mundur. Namun, beruntung si Sigrid berhasil menghack sistem pemerintah yang dikoding pakai HTML doang. Si Nora pun mulai melaksanakan aksinya dan memancing si troll menggunakan tengkorak. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Namun tengkorak tersebut harus terjatuh. Di sini saya pribadi prihatin melihat si troll yang melihat tengkorak saudaranya yang sudah dibantai, yang menyisakan dirinya saja tanpa ada troll lain dan harus menjalani kehidupan dengan kealonian yang hakiki. Lah, kok ngamuk? Gak jadi prihatin lah. Si troll kembali mengejar si Nora sampai pada tempat yang dipersiapkan untuk menangkap si troll.
Si Nora hampir terinjak, namun beruntung si Chris bisa menyalakan lampu yang membuat si troll kesakitan. Kembali ke si Sigrid yang ketahuan menghack. Alhasil dengan ketahuannya si Sigrid, peluncuran nuklir pun kembali dimulai. Namun sang pilot melihat ada warga sipil, lantas si jenderal pun menyuruh membatalkan misinya. Kembali ke si Nora yang melihat si troll kesakitan. Si Nora pun yang masih memiliki hati nurani tidak tega untuk melihatnya dan memilih untuk mematikan lampu dan menyuruh si troll itu pergi. Namun si troll malah mati oleh cahaya dari mentari. Dengan kematian si troll, negara ini pun kembali damai. Tamat. Namun si sutradara ingin film ini ada sequel, jadi kita diperlihatkan kembali ke gunung yang dibom di awal cerita. Ternyata ada troll lain. Tamat. Sungguh ending yang mengkontrolkan. Untuk filmnya sendiri sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga, atau buat kalian para yang lemah syahwat bisa nih buat maksiat dengan sok-sokan chill Netflix, padahal filmnya sendiri hasil download situs haram. Untuk pesan yang bisa kita dapat dari film ini adalah bumi akan terus rusak selama manusia terus bereproduksi, tumbuh dan berkembang. Jadi cara satu-satunya agar bumi ini bisa kembali sehat, ya jangan tanya saya, coba tanya om ini. Udah gitu aja, saya Raja Film 140 undurkan diri. Ciao.